Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mari awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi melapangkan dada hati kita, pikiran kita, dan juga selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ini salah satu pintu keberkahan kita untuk selalu menambah pengetahuan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah, Iwan wal akhwat rahimakumullah. Izin saya langsung saja ke materi kita untuk memanfaatkan waktu sambil saya rekam seperti biasa. Untuk kemudian nanti akan kita share. Barangkali ada di antara kita yang berhalangan karena mungkin sakit atau ada suatu hal lain. Materi kita di pertemuan kelima ini adalah model sistem manajemen pembelajaran. Di awal 4 kali pertemuan sebelumnya, kita mungkin masih ingat dengan apa itu sistem, apa itu manajemen, apa itu pembelajaran. Nah, sekarang ada istilah model gitu ya. Ini menarik karena sebetulnya bicara tentang sistem itu sendiri merupakan satu kesatuan ya dari mulai bicara tentang input, proses, dan output. Lalu kemudian bicara tentang manajemen suatu proses. Kita sudah mempelajari aktivitas prinsip dari kegiatan manajemen itu sendiri dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau controlling. Lalu kemudian konteksnya sebagai objeknya adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses juga, ya proses di mana seseorang uh, un- mendapatkan suatu pengetahuan untuk bisa memicu atau memberikan stimulus terhadap suatu perubahan terhadap dirinya dan lingkungannya. Lalu kemudian di sini ada istilah baru lagi ya, model. Ada model. Nah, mungkin barangkali kita sering menggunakan istilah ini ya, yang banyak kemudian dilekatkan pada berbagai objek yang uh, akan lebih mengenalkan dan memudahkan kita untuk mengenali dan membedakan antara satu objek dengan objek yang lain karena adanya model ini. Nah, saudara sekalian, mungkin kita langsung saja uh, coba lihat dari hakikat uh, model sistem manajemen pelajaran ini. Kalau kita lihat dari uh, konsepnya adalah kerangka konseptual yang mengintegrasikan berbagai komponen proses fungsi manajemen terutama yang di dalamnya kita mengenal ada POAC itu dalam penyelenggaraan pembelajaran secara sistemik dan struktur. Nah, di sini ada tambahan kerangka konseptual. Jadi model itu eh, ketika kita sedang menyusun suatu model, maka kita sedang menyusun suatu kerangka konseptual. Kenapa disebut dengan kerangka konseptual? Karena masih berupa konsep, ya, masih berupa konsep yang akan bisa bermakna kalau kemudian konsep itu diaplikasikan. Nah, konsepnya apa? Konsepnya adalah integrasi tentang komponen-komponen proses dan fungsi manajemen dalam pembelajaran. Nah, ada di ujungnya adalah sistemik dan terstruktur. Kenapa disebut dengan sistemik dan terstruktur? Karena model ini
kalau sudah terbentuk akan dengan mudah direplikasi atau diduplikasi. Nah, makanya kalau nanti pada suatu saat berkesempatan untuk melanjut ke S3, maka biasanya didorong untuk membangun suatu model, ya, karena model itu adalah sebuah rancangan, ya, sebuah rancangan. Nah, rancangan ini terkadang masih bersifat hipotesis yang perlu pembuktian untuk membuktikan apakah hipotesisnya ini uh, benar, ya, sesuai dengan uh, fakta-fakta dan bukti-bukti melalui sebuah proses pengujian, gitu. Nah, kalau kita bisa menemukan suatu model, maka itu menjadi salah satu dari state of the art, ya, state of the art dari suatu kebaruan yang menjadi sebuah temuan yang bisa menjadi salah satu dari uh, salah satu syarat, ya, yang menjadikan kita layak untuk masuk sebagai sebuah menjadi seorang inventor, ya, seorang penemu. Nah, kalau dalam jenjang akademik maka itulah levelnya di doktoral, ya. Nah, namun pertanyaannya apakah di level master ini, ya, magister ini tidak diperlukan? Ya, tetap diperlukan, ya, karena kita bisa saja mengambil tema ini menjadi riset kita, ya. Nah, Ikhwan wallah rahimakumullah. Ini ada tujuannya untuk apa? Memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif, efisien, adaptif, mampu menjawab tantangan era globalisasi saat ini dan digitalisasi pendidikan. Yaitu sebagai salah satu dari eh, kebutuhan saat ini. Ya, mungkin pemahaman tentang model pada masa era sebelum abad 21, barangkali kata-kata digitalisasi pendidikan itu belum muncul, ya. Nah, eh, ini muncul ketika eh, digitalisasi menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses kehidupan manusia saat ini. Maka ketika bicara tentang konteks belajar pun eh, akan selalu terhubung atau terkoneksi dengan digitalisasi baik sebagai sebuah media pembelajaran maupun sebagai alat bantu atau bahkan sekarang menjadi objek dari riset dari suatu studi itu sendiri, gitu. Nah, saudara sekalian, kita bicara dalam konteks model, maka eh, kita bisa melihat komponen-komponennya karena model ini kaitannya dengan manajemen pembelajaran, maka tadi sudah disinggung ada suatu proses manajemen yang berjalan, komponen-komponennya antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, kalau kita lihat perencanaan apa yang dimaksud, maka di situ ketika kita akan memulai membangun suatu model dalam sistem pembelajaran, maka kita diminta untuk mengelaborasi, menentukan tujuannya, kemudian menentukan strateginya, lalu kemudian menyusun resources-nya sampai kepada cara pengukuran keberhasilannya, KPI-nya. Lalu kemudian melakukan analisis terkait dengan kebutuhan dari pembelajaran itu sendiri sampai menyusun silabus dan RPP. Artinya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses perencanaan ini, suatu institusi atau lembaga akan mampu untuk memulai, ya, suatu proses pembelajaran itu sendiri dari rencana yang sudah dibuat.
Lalu kemudian untuk melaksanakan rencana tersebut, maka dibutuhkan organizing ya untuk menentukan strukturnya, kemudian resources yang mau digunakan, kemudian sarana prasarana atau infrastrukturnya, kemudian SOP dan lain sebagainya yang dibutuhkan dari organisasi tersebut. Lalu kemudian menyusun struktur ya dan job desk-nya. Ini pada tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah melaksanakan ya. Ketika melaksanakan maka ada proses interaktif di situ. Ada guru, ada pendik ya, tenaga pendidik, ada tenaga penunjang, ada sumber belajar gitu. Nah, lalu kemudian dalam pelaksanaannya maka tidak bisa terlepas dari suatu media, teknik gitu ya. Nah, ini akan menarik kalau uh, kita bisa menyusun ya, kita bisa menyusun suatu rencana pembelajaran yang mungkin kita desain untuk suatu objek yang sederhana. Ya, misalnya kita bagaimana membangun konsep misalnya konsep pelatihan misalnya. Ya, mungkin skalanya lebih ruang lingkupnya lebih terbatas, kemudian jangka waktunya juga relatif timelinenya, constraint-nya, timelinenya jelas gitu. Lalu kemudian resources yang digunakan juga terbatas. Nah, ini nanti akan tentunya akan bisa berdampak ya terhadap kita ketika kita mempelajari ini, lalu kemudian setelah kita belajar ini, kita praktekkan membentuk atau membangun sebuah konsep kerangka model atau kerangka sistem pembelajaran ya, membangun sebuah kerangka konseptual, menyusun bagaimana model pembelajaran akan dilakukan. Ya, nanti uh, setelah ini kita coba lanjutkan nanti dengan menyusun konsep ya, menyusun konsep model. Saya sarankan nanti ketika menyusun sebaiknya yang pertama kalau bisa yang kita sudah kenal dan kita sudah pernah mengenal dari institusi yang saat ini sedang kita mungkin geluti ya, saat ini kita berada di dalamnya sehingga kita lebih tahu. Kita bikin aja suatu konsep yang menurut kita acceptable gitu ya dan bisa diaplikasikan. Ya, meliputi dari komponen-komponen utama di dalam model ini ya. Ya nanti boleh nanti bereksplorasi untuk menuangkan pemikiran kita sehingga kita bisa membangun suatu konsep ya konseptual, kerangka konseptual. Kita lanjut dulu. Eh, Karakteristik model sistem manajemen pembelajaran. Ada 3 poin yang kita perlu kenali ketika nanti kita akan membangun suatu kerangka konseptual. Yang pertama adalah selalu pikirkan bahwa di dalam sistem pembelajaran itu ada ada basis ya. Basisnya adalah basisnya sistem karena ketika kita nanti akan bangun maka pikirkan uh, siapa dan apa input dalam proses pendidikan atau pembelajaran yang akan kita laksanakan. Misalnya peserta didiknya, siapa, gurunya, sarana prasarananya seperti apa. Lalu kemudian di tengah-tengahnya ada proses. Nah, prosesnya belajar mengajar di situ yang kita pikirkan adalah bagaimana menyusun
RPS ya, rencana pembelajaran atau RPP ya, banyak istilah, tapi intinya adalah bahwa di dalam uh, menyusun suatu kerangka konseptual ini yang berbasis sistem, kita perlu, bukan perlu ya, tapi wajib ya, wajib memikirkan prosesnya gitu ya, prosesnya. Nah, di dalam proses pembelajaran itu yang paling utama adalah membangun RPS gitu ya, atau RPP ya, rencana pembelajaran. Nah, di dalam rencana pembelajaran itu uh, pasti akan memenuhi kriteria-kriteria minimal ya, misalnya materi pembelajarannya atau kurikulumnya gitu. Lalu kemudian tujuannya, kemudian media yang digunakan gitu ya. Lalu kemudian metode pembelajarannya misalnya. Lalu kemudian sumber pembelajaran, misalnya buku-buku yang akan digunakan, gitu ya. Kemudian mungkin link-link akses dan seterusnya itu disiapkan. Termasuk juga guru atau pengampu dari materi-materi yang kita siapkan tadi siapa gitu. Itu di prosesnya. Jadi kalau kita membuat atau membangun sebuah kerangka konseptual atau model ini tidak memenuhi kebutuhan komponen utama itu, maka dengan sendirinya modelnya tidak sempurna, modelnya tidak lengkap. Ya, kalau modelnya tidak lengkap berarti untuk mereplikasi menjadi sulit dilakukan. Maka berarti ciri utama dari modelnya akan hilang. Nah, kalau ciri modelnya itu hilang, berarti tidak replikatif, artinya bukan lagi menjadi suatu model, karena model itu sifatnya dia bisa direplikasi, gitu ya. Contoh misalnya, kita mungkin mengenal ada SDIT, misalnya ya, SDIT yang ada di dalam jaringan, ya. Ah, di dalam jaringan JIT misalnya ya, jaringan Islam terpadu misalnya JSIT misalnya ya. Nah, itu antara satu dengan yang lain walaupun yayasannya itu berbeda-beda, tapi eh, kurikulumnya gitu ya dan model pembelajarannya hampir sama gitu ya, hampir sama. Makanya ada SDIT satu dengan SDIT yang lain itu walaupun pemiliknya berbeda, walaupun gurunya berbeda, tapi kurikulumnya hampir sama gitu ya. Karena apa? Karena memiliki model yang homogen ya, yang generik, yang 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 dulu konon awalnya dibangun dalam satu model yang kemudian direplikasi. Ya. Atau misalnya model yang lain adalah yang kita kenal misalnya Al-Azhar misalnya ya. Al-Azhar Indonesia punya SD, punya SMP, punya SMA gitu. Nah, antara Al-Azhar satu dengan Al-Azhar yang lain dalam level yang sama, misalnya ada di Kota Bekasi, ada di Jakarta, bahkan sekarang di hampir setiap provinsi didirikan. Nah, itu modelnya sama, ya modelnya sama. Ya, kenapa? Karena membangun kerangka konseptualnya itu dari mulai menyusun apa inputnya, lalu kemudian prosesnya dan cara feedbacknya itu sama, ya sama. Ya, sehingga mudah direplikasi. Nah, kalau kita eh, katakanlah mempunyai suatu ide atau gagasan, misalnya, lalu kemudian kita akan membangun konseptual, ya kerangka konseptual dalam suatu proses pendidikan, misalnya, ya silakan kita bisa itu dengan pendekatan-pendekatan seperti ini. Nah, kemudian integratif dan adaptif ya. Jadi eh, kalau kita lihat hampir semua lembaga pendidikan atau yayasan atau institusi yang menaungi pendidikan
dia akan bisa tetap bertahan dan akan berkesinambungan kalau dia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, perubahan yang ada saat ini salah satunya kita bisa sebut katakanlah teknologi misalnya. Makanya hampir semua penyelenggara pendidikan pasti apa namanya mengusung atau menjadikan teknologi menjadi bagian dari uh, apa namanya dari kegiatan organisasi ya. Nah, kemudian berorientasi mutu ini juga mau tidak mau karena output dari proses pembelajaran yang kita selenggarakan tidak akan mungkin menghasilkan output yang berkualitas kalau dalam proses baik input maupun prosesnya tidak berkualitas ya. Nah, ini yang kemudian sekarang juga sedang mau digalakkan kembali oleh Mendikbud kita ya Prof Mukti untuk memiliki standar nasional ya standar nasional ya agar kita bisa mengukur sebetulnya seberapa tingkat pengetahuan dari setiap lulusan yang kita hasilkan dari proses pembelajaran yang kita lakukan gitu. Nah, kemarin sempat hilang ya standar nasionalnya itu, sekarang mau dimunculkan kembali sehingga kita bisa punya suatu standar untuk mengetahui seberapa bagus kualitas yang kita hasilkan. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita bisa melihat model sistem yang dikembangkan oleh berbagai peneliti ya. Contoh misalnya yang dikembangkan model ID misalnya. ID itu eh, membangun sebuah konsep di dalam kerangka konseptual atau model yang dikembangkan melalui sebuah proses analisa, desain, develop, implement, and evaluate. Itu ID ya, jadi singkatan ya. ID itu A-nya analyze, D-nya design, D yang kedua develop, I-nya adalah implement, dan E-nya adalah evaluate. Nah, ini bisa menjadi juga tahapan atau kunci pada saat kita akan membangun sebuah kerangka konseptual. Lalu kemudian dikembangkan oleh Dick and Carey. Ya, prosesnya adalah mengidentify tujuan, menganalisis instruksional, kemudian pengembangan instrumen, implementasi, dan evaluasi. Kalau kita lihat hampir sama sebetulnya ya. Jadi diawali selalu dengan analisa, lalu kemudian mendesain, kemudian melaksanakan, lalu kemudian mengevaluasi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari keseluruhan model ini memiliki prinsip yang sama ya sebetulnya. Tapi elaborasinya saja yang berbeda. Tentunya karena setiap ada pelopor yang membangun suatu konsep akan memiliki keunikan. Nah, disitulah yang sebetulnya dikembangkan ya oleh para peneliti. Nah, saudara sekalian, berikutnya adalah yang dikembangkan oleh Joyce and Well, model sistem pembelajaran yang diusulkan ada 5 unsur gitu ya, ada 5 unsur. Nah, 5 unsur ini kalau kita mau jadikan sebagai sebuah rujukan, boleh juga. Apa saja? Yang pertama adalah sintaks, yaitu kita menjelaskan langkah-langkah operasionalnya. Lalu kemudian sistem sosial, yaitu pola interaksi dan peran antara guru dan siswa. Gimana kita akan membangun pola interaksi dan peran antara guru dan siswa yang kita ingin bangun seperti apa? Mungkin kita bisa melihat contoh sederhana misalnya.
sekarang ada kecenderungan sekolah-sekolah swasta lebih unggul dibandingkan dengan sekolah negeri, misalnya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu, misalnya? Karena yang kemudian berkembang di dalam pola ajar dan pola asuh di beberapa sekolah negeri uh, tidak lagi, mungkin bukan tidak lagi ya, mulai berkurang hubungan interaksi uh, antara pendidik dengan peserta didik ini, ya, yang kemudian basisnya hanya instruksional saja. Jadi guru hadir hanya untuk memenuhi jam atau waktu atau peran atau tugas dan kewajibannya saja, yang kemudian melakukan informasi atau transformasi pengetahuan. Ya, tapi kemudian meninggalkan atau tidak lagi hadir dalam sentuhan sosial. Nah, sosial atau interaksi sosial di dalam proses pendidikan di beberapa sekolah mengalami kemunduran. Nah, ini yang kemudian memunculkan generasi-generasi uh, yang merupakan kontribusi hasil dari sebuah proses pembelajaran yang mana guru atau pendidik uh, tidak hadir sebagai seorang teladan, ya, yang kemudian mampu memberikan perubahan-perubahan dalam pemikiran dan perilaku dari siswa atau peserta didiknya. Karena tadi ya, karena kehadirannya hanya mengisi kewajiban secara instruksional saja, tapi tidak hadir dengan jiwa dan sentuhan sosial yang dekat, ya, engagementnya antara antara guru sebagai pendidik dengan siswa atau anak didiknya. Nah, inilah yang menjadi suatu keprihatinan sebetulnya, bahwa proses pendidikan kita mengalami kemunduran karena guru lebih banyak disibukkan pada kegiatan-kegiatan administratif saja, ya. Sedangkan ya kita bisa bayangkan ya, untuk membuat laporan gitu ya, misalnya karena ada kaitannya dengan sertifikat guru misalnya, atau dosen juga ada serdos yang kemudian uh, harus mengisi laporan BKD yang begitu sangat rumit dan banyak, ya, sehingga memikirkan dan bagaimana bisa bersentuhan dan berkomunikasi dengan para peserta didiknya menjadi sangat sangat kurang gitu. Dan akhirnya guru peserta didik akhirnya lebih dekat dengan dunia digital, mungkin akan malas bertanya dengan gurunya dan lebih senang bertanya kepada Google, gitu ya. Nah, itulah yang saat ini banyak menyita banyak perhatian bagi para pemerhati pendidikan. Ya, karena kalau itu kemudian berlangsung terus dan jangka panjang, ke depan kita bisa membayangkan anak-anak dan generasi kita mendatang ini akan kering jiwanya, ya, akan kering jiwanya karena proses pendidikan yang dialami di sekolah hanya berisi instruksional saja, ya, tapi kurang dengan sentuhan jiwa, kurang dengan sentuhan sosial yang dibangun oleh guru-guru yang sebetulnya selama ini menjadi sosok teladan, menjadi sosok yang digugu dan ditiru, tapi kemudian beralih yang digugu dan ditiru itu bukan guru lagi, tapi smartphone mereka dan uh, seluruh aplikasi yang ada di dalamnya. Ini yang tadi ya,
di banyak yang mengkhawatirkan akan memunculkan individu-individu yang memiliki jiwa yang kering. Nah, terus bagaimana uh, kalau misalnya kita melihat fenomena itu ingin memberikan sebuah solusi, ya? Lalu gimana hubungan yang mau dibangun dalam proses pembelajaran di tingkat uh, usia dini atau mungkin di um, di dasar, ya, di pendidikan dasar atau pendidikan menengah yang mau kita bangun? Nah, silakan ya, mungkin kita akan memiliki experience kalau kita bisa menuangkan gagasan-gagasan kita gitu ya dalam sebuah konsep yang kita sebut dengan merancang model sistem pembelajaran gitu ya, merancang model sistem pembelajaran. Ah, jadi eh, tadi siang saya kebetulan mampir ya ke LPPM, ketemu dengan Prof Yuni. Beliau tuh lulusan S1 S2 dari UGM, S1 dari UGM, kemudian S3 di IPB. Eh, Bercerita tentang bagaimana eh, proses pembelajaran yang dulu dilakukan sehingga muncul sosok seperti Prof Yuni gitu ya. Saat tadi kita ngobrol gitu, ngobrol asik juga dengan beliau ini gitu. Ternyata di UGM itu dia bercerita tidak bisa lepas dari apa namanya dari tugas dari uh, hampir nggak ada waktu untuk bermain-main katanya ya pada saat dia kuliah. Makanya ketika sekarang uh, beliau misalnya jadi dosen pun gitu, ketika bicara tentang menulis itu yang menjadi bagian apa namanya dari karena sudah kebiasaan, bukan sesuatu yang berat gitu. Makanya dia Scopusnya itu indeks Scopusnya udah di level 3. Kemudian beliau kalau nggak salah tadi Scopusnya udah 19 ya Scopus. Kemudian rating di apa di Google Scholar-nya itu sudah uh, tersitasi di angka 3.000 gitu ya. Ya, ya wajar saja gitu ya karena memang ketika kuliah ini nggak ya setiap saat isinya hanya tugas dan kemudian saya coba apa namanya remind kembali juga apa yang dulu pernah pada saat saya kuliah apa di S1, S2 dan S3 juga sama gitu ya. Makanya ketika kita ada tugas membuat esai, membuat uh, saya lihat masih agak 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 ringan sih sebetulnya karena kan uh, ya karena kita saat ini kan kuliah online juga ya. Mungkin dulu kita kan masih offline gitu, jadi nggak sempat kemana-mana itu di kampus. Jadi kalau di kampus pagi datang gitu, balik-balik sore azan baru pulang dari kampus ya di perpus tuh nyari buku, nyari referensi ya. Sekarang mudah karena bisa googling ya mencari referensi lewat digital dengan sangat cepat gitu ya. Dulu harus kita nyari satu persatu itu. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, ada tantangan ya, ada tantangan dan inovasi yang kita akan hadapi. Ya, tantangannya tadi kita ingin sesuatu yang ideal tapi terbatas resources kita, teknologi kita, karakteristik dari peserta didik juga. Ya, itu tantangan. Nah, kita bisa menginovasi, ya kita bisa menginovasi bagaimana mengintegrasikan dengan teknologi. Kemudian blended learning misalnya, mengembangkan LMS, mana
kemudian penguatan karakter, kompetensi misalnya. Nah, itu inovasi-inovasi yang bisa dilakukan dalam membangun tadi ya model ya model. Baik ya, jadi eh, saya kira kita bisa men-challenge ya, kita bisa men-challenge bagaimana membangun sebuah konsep ya konsep pendidikan dalam sebuah model pembelajaran yang kita inginkan eh, kita bisa mengeksplorasi, bisa mencari berbagai contoh, ya lalu kemudian kita modified, ya nggak usah banyak-banyak, mungkin cukup 3-4 halaman saja gitu, uh, yang berisi pemikiran kita, ya coba bisa apa namanya, kita bermimpi aja, dreams gitu ya, build of our dreams, bagaimana membangun mimpi, membangun sebuah model pembelajaran yang kita inginkan gitu ya. Nanti gimana membangun sistematikanya di dalam konsep ini, buat buat aja sederhana dulu gitu ya. Jadi dari membangun uh, menyusun apa namanya, uh, bangun aja mulai dari visi misinya, kemudian tujuannya, secara singkat aja gitu. Ya, lalu kemudian mulai bikin dari perencanaan tadi. Ya, di dalam perencanaan itu kita sudah menyusun mengenai uh, ya kita coba identifikasi dulu ya selalu. Jadi dalam pemikiran ilmiah, dalam berpikir membuat kerangka ilmiah dalam sebuah tulisan, itu segala sesuatu kita awali dengan identify dulu ya, mengidentify dulu. Identify. Nah, kalau sudah mengidentify, lalu kemudian kita berikan suatu solusi, ya, kita bahas, ya kita berikan solusi. Nah, solusinya itu adalah tadi apa namanya konsep yang kita usulkan, sehingga itu menjadi apa menjadi bahan nanti untuk bisa kita kembangkan menjadi suatu naskah yang lebih komprehensif ya. Apakah nanti dalam bentuk naskah akademik misalnya, ataukah mau kita bangun justru menjadi embrio dari disertasi kita juga boleh gitu. Ya nanti pertemuan eh, ke depan kita punya waktu mungkin masing-masing bisa merepresent gitu ya. Dibikin aja dalam video karena kalau kita presentasi waktunya bisa panjang ya karena kelas kita agak banyak. Jadi dibuat aja video, nggak usah panjang-panjang ya, paling 10 menit, 15 menit, jelaskan konsep, ya direkam sendiri aja, direkam sendiri. Kita bikin konsepnya dulu 3 lembar, 2 lembar juga nggak masalah, tapi tulis dari tulisan kita sendiri ya, jangan IE yang nulis ya, kita tulis sendiri dari pikiran kita. Karena kemarin saya nguji calon doktor gitu, hampir 80% lebih itu tulisan IE gitu. Makanya saya, dan kebetulan eh, yang ditulis itu tentang eh, bicara tentang adab ya, tentang moral, tentang ethics, tentang moral pendidikan. Tapi bicara tentang moral pendidikan, nulisnya itu nggak pakai pikirannya sendiri gitu. Itu yang kemarin agak kontroversial. Ya, saya nggak ingin itu terjadi ya pada kita. Kita ya bisa aja sih kita dibantu dengan AI, tapi lebih baik itu sebagai sebuah inspirasi stimulus saja, tapi jangan serahkan semuanya karena AI itu dia nggak bisa menyusun struktur kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu nggak bisa, ya nggak bisa karena dalam struktur kalimat ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia itu selalu memenuhi kaidah
subjek, predikat, objek, keterangan, SPUK. SPUK itu udah jelas tuh dalam kalimat. Nah, IE itu nggak bisa nyusun itu. Ya, IE itu nggak bisa nyusun itu. Dia bikin kalimat subjeknya misalnya oleh karena itu. Oleh karena itu bukan subjek gitu. Tapi IE nulisnya begitu. Nah, lalu karena kita itu malas berpikir dan malas untuk merekonstruksi tulisan, ya kita kadang copy paste aja, kopas aja gitu. Kita kopas aja. Ya hasilnya ya 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 bisa langsung ketahuan gitu. Jadi apa namanya eh, sayang gitu ya mau mau kita ingin belajar agar kita tahu dan kita bisa menghasilkan sebuah pemikiran kita, lalu kemudian kita harus apa namanya serahkan itu ke mesin gitu ya. Ya, akhirnya nanti di sini kita nggak punya kapasitas gitu, nggak teruji kapasitas kita. Jadi di luar tugas yang sedang diselesaikan isainya, silahkan nanti setelah ini bikin aja bahkan mungkin satu lembar pun nggak ada masalah gitu ya. Tapi itu pikiran dan ide kita tentang model sistem pembelajaran yang kita ingin usulkan seperti apa gagasannya. Lalu kemudian ceritakan saja, direkam, ya, Anda rekam sendiri. Lalu saya yakin semuanya udah punya channel YouTube ya, masuk aja ke YouTube, gagasan Anda, silakan bisa direkam, mau 10 menit boleh, 15 menit boleh. Ya, nggak usah panjang-panjang, maksimal 15 menit saja. Eh, Setelah itu kemudian diupload, nanti linknya diberikan ke saya. Saya ingin dengar, saya ingin mendengar gagasan eh, calon-calon pendidik yang luar biasa ini di kelas ini, ya, calon-calon konseptor itu ya, calon-calon konseptor yang luar biasa. Jadi kita harus bisa memberikan kontribusi terhadap institusi kita atau bahkan buat kita sendiri, ya, atau buat kita sendiri. Baik, saya kira demikian sebagai penutup. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya izin bertanya, ini yang untuk video ini deadline-nya kapan ya, Prof? Ya, nanti saya kasih info di grup ya, Pak Rika ya. Oh, Ya, nanti oh ya, saya siap. kasih apa sama instruksinya di grup biar agak detail gitu. Ya, saya kasih waktu uh, saya kasih waktu 2 minggu, tapi minggu depan bagi yang sudah selesai boleh. Jadi artinya nanti setelah kuliah ini kita nanti akan lanjutkan lagi dengan membahas idenya itu, gitu ya. Karena uh, ini kita saya kira sudah cukup mungkin jarang loh uh, kuliah kita di S2 dan S3 itu materinya diberikan semuanya dari dosen jarang. Ya. Tapi saya punya konsep agak berbeda, jadi saya tetap akan memberikan materi. Lalu kemudian setelah itu mahasiswa bisa berkontribusi untuk menuangkan gagasan, ide. Nah, nanti uh, dengan keterbatasan mungkin saya kan tidak sempurna juga ya. Cuma mungkin barangkali karena saya juga aktif di dunia pendidikan, saya juga punya yayasan, alhamdulillah ada kesempatan itu, ada bimbel juga. Jadi saya ini suka juga gitu ya, suka dengan pendidikan juga gitu. Nah, mungkin kita bisa sharing atau bahkan mungkin di antara kita ada juga yang mengelola ya, ada yang mengelola pendidikan. Nah, di situ nanti kita bisa berkembang dengan berbagi pengalaman sambil juga ya disitulah nanti kita bisa menguji kapasitas dan uh, konsep yang kita ingin ingin kembangkan tadi ya. Ya Mbak Rika, nanti kita akan jelaskan di grup.
Oke, makasih. Oke, Prof. Mbak Raudoh, ada yang mau di-share? Mau ditanyakan? Ada dua pertanyaan, Prof. Bismillah. Saya izin, Prof, mau bertanya sedikit. Eh, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua sebenarnya, Prof, pertanyaan saya. Yang pertama itu tentang tugas yang kemarin. Saya bingung apakah tugas kita itu menulis artikel ilmiah atau jurnal karena eh, pernah dijelaskan juga di kelas Metopel itu ada perbedaan antara eh, jurnal yang sifatnya itu adalah argumentasi dan jurnal ilmiah gitu. Nah, yang kita kerjakan saat ini itu kalau melihat dari strukturnya itu mendekati, menurut saya itu mendekati ke jurnal ilmiah gitu. Nah, sementara sebenarnya kalau saya sendiri kemarin itu membuatnya lebih ke sifatnya argumentasi. Jadi studi literatur karena tidak sempat untuk melakukan researchnya, Prof. Gitu. Nah, apakah itu dibolehkan atau bagaimana menurut Prof? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua mengenai model pendidikan. Ini saya disuruh nanya banyak Prof sama Pak Kosim, jadi saya tanya yang banyak sekarang. Jadi pertanyaan kedua adalah em, kalau kita mau membuat model konseptual pendidikan, kebetulan saya juga mau membuat itu. Itu apakah ada kriteria tertentu tentang bagaimana model konseptual apa em, apa model konseptual yang baik, terutama kalau saya itu mau membuat yang sifatnya dia andragogi seperti itu, Prof. Mungkin saya butuh diberikan beberapa masukan dari Prof. Begitu. Terima kasih, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mbak Rada. Ya, mungkin ada titipan juga tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan juga bisa mewakili yang lain. Karena memang menulis artikel ini, uh, kalau kita batasi, akan justru mempersulit ya bagi mahasiswa sendiri gitu ya. Jadi saya memberikan ruang yang terbuka. uh, apakah nanti akan menyusun dengan pendekatan kualitatif kah, kuantitatif kah, atau mix method kah, atau hanya berbasis pada literatur review kah, nggak ada masalah gitu ya. Semua saya bolehkan gitu. Nah, nanti akan terseleksi dengan sendirinya ketika kita akan memasukkan ke jurnal gitu. Makanya saya sarankan cari jurnalnya dulu, kemudian ambil formatnya. Ambil formatnya, lalu kemudian kita ikuti formatnya itu sesuai dengan template yang sudah disediakan biasanya oleh jurnal yang bersangkutan. Itu biasanya terutama jurnal-jurnal yang online ya saya sarankan karena kita bisa cepat dan mudah untuk mengakses. Tapi kalau yang offline, saya kira saya nggak rekomendasikan karena akan sulit. Itu ya. Jadi bagaimana formatnya, sistematikanya, saya sarankan cari dulu jurnal yang kita mau tuju, lalu kemudian ambil template-nya, kita ikuti, gitu ya, kita ikuti. Nah, masing-masing jurnal biasanya punya keunikan masing-masing. Ada yang dia lebih suka dengan pendekatan kuantitatif, ada yang memang kualitatif, gitu ya. Jadi silakan memilih sendiri saja, karena kalau saya yang memilihkan justru akan membatasi gitu ya, akan membatasi padahal biasanya kita masing-masing memiliki concern yang berbeda-beda ya. Misalnya saya sendiri saya lebih suka kuantitatif misalnya. Nanti saya carikan kuantitatif nanti nggak nyambung gitu ya. Ternyata banyak yang suka kualitatif misalnya. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, uh, bagaimana konsep dan format serta sistematika membangun uh, konsep konseptual ya, kerangka konseptual. Nah, ini juga sama. Ya, ini juga sama.
saya tidak akan membatasi karena ini kan masih gagasan dan ide. Gagasan dan gagasan dan ide itu kalau dibatasi justru tidak akan cukup membantu, malah sebaliknya. Makanya saya buka saja silakan. Terus pertanyaannya terus gimana dong cara memulai dan cara menulis misalnya silakan merujuk pada tadi yang sudah kita sempat explore di dalam materi tadi yang kita sudah bahas itu kan ada urutannya. Bisa menggunakan EDI, bisa gitu ya. Atau menggunakan stop and stop, bisa juga itu. Nah, silakan uh, gunakan sesuai yang kita inginkan, silakan diambil saja. Itu ya, saya nggak batasi. Yang penting itu tadi cukup membantu untuk mengawali urutan dan tahapannya sudah ada. Ya, sementara gitu Mbak Rauda. Terima kasih. Makasih, Prof. Sami. Mas Bahrul, tadi sempat raise hand ya? Mangga, Iya, Mas? Prof. Siap, Prof. Iya, tadi beberapa pertanyaan juga sudah ditanyakan Bu Raudo karena sudah lengkap sekali, Prof. Tapi izin, Prof. eh Terkait dengan tugas, Prof. Ini kan ada persyaratan dari Prof ya. Artinya jurnalnya itu memang yang minimal Sinta 4 ya, Prof. Saya sedikit sudah pernah tanya, Prof. eh, kepada eh, yang punya lah gitu ya, owner jurnal gitu. Karena kan yang setahu saya juga kalau memang ada di beberapa online gitu Prof itu kan mungkin ada yang fast track ya Prof. Maksudnya saya juga pernah tanya ketika kalau jurnal itu kan harus direview dulu gitu Prof oleh previewnya dan itu prosesnya juga apa namanya cukup tidak sebentar gitu Prof. Nah, kalau memang persyaratannya itu eh, memang harus di maksimal 7 Juni. Artinya, saya juga pernah tanya, Prof, kalau yang memang submit jurnal itu gratis, tapi kalau seandainya memang ada jaminan untuk publish, itu kan beberapa saya pernah tanya itu berbayar, Prof. Gitu, Prof. Jadi, ya baik Sinta 4, Sinta 4 sampai Sinta 1 semakin tinggi gitu, Prof. Nah, izin Prof, apakah ada kiat gitu, Prof, misalnya katakannya yang gratis gitu Prof, yang jurnal gratis, tapi memang proses previewnya tuh cepat dan setidaknya kita ada feedback untuk bisa misalkan ada revisi segala macam gitu Prof. Mungkin ada pengalaman dari Prof yang memang bisa dibagikan kepada kami sehingga karena kalau yang pernah saya tanya minimal mungkin di Sinta 4 itu harganya cukup lumayan juga Prof. Karena memang rata-rata sebegitu kalau saya pernah tanya. Apalagi ke Sinta 2 ataupun Sinta 1 itu juga cukup lumayan kalau memang ada jaminan publish gitu, Prof. Begitu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Mas Barul, terima kasih. Saya kira memang tantangan yang dihadapi ini sama ya mewakili yang lain juga saya kira karena betul memang tantangannya ketika kita ingin membawa artikel kita ke suatu jurnal yang terindeks, Sinta misalnya, itu uh, pertama memang apa yang kita tulis ini sesuai dengan tema dari jurnal yang akan memuat ya calon jurnal yang akan uh, kita masukkan. Jadi pertama kiatnya adalah uh, kalau kita misalnya temanya tentang pendidikan, carilah jurnal tentang pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan link atau akses dari jurnal yang bersangkutan, itu biasanya tersedia nomor telepon atau nomor kontak ya yang ada di dalam informasi jurnal. Itu mesti ada ya. Nah, kalau yang nggak ada itu justru kita pertanyakan. Biasanya mereka welcome dan ada alamat email, ada nomor yang bisa dihubungi dan sebagainya. Nah, sebaiknya saya sarankan komunikasi dulu. Ya, komunikasi dengan editor ya, dengan editor. Nah, saya sarankan eh, kita kan butuh apa namanya butuh mentor ya.
Nah, justru disitulah yang saya kira akan membantu kita untuk mendapatkan informasi yang lebih terbuka atau bahkan mungkin akan bisa membantu kita mendapatkan akses yang lebih mudah ya kalau kita ada komunikasi. Ya, jadi sebaiknya bisa dengan cara berkomunikasi melalui informasi yang ada di dalam web atau laman jurnal tersebut. Nah, kiat yang lain memang akan lebih efektif kalau kita sudah mengenal sebelumnya gitu ya dari pengelola jurnal, ya, dari pengelola jurnal. Nah, bisa juga melalui apa link atau akses dari rekan atau sahabat yang memberikan rekomendasi misalnya. Ya. Nah, lalu kemudian terkait dengan biaya, gitu ya, terkait dengan biaya, eh, saya belum, saya belum eh, kebetulan sampai saat ini saya mempublish gitu ya di Sinta, rasanya memang saya belum pernah membayar, ya, saya belum pernah membayar. Tapi kalaupun berbayar, saya juga nggak tahu ya rate-nya seperti apa, saya nggak ngerti. Ah, atau nanti kita coba pikirkan kalau misalnya uh, bisa share. Artinya begini, satu artikel kita bisa share mungkin untuk 3 orang misalnya ya, untuk 3 orang misalnya gitu. Nah, maksudnya gini, kita tetap uh, harus prasyaratnya adalah menjadi penulis utama. Nah, nanti uh, cari teman yang lain di apa namanya di dalam kelas kita sendiri untuk masuk menjadi penulis kedua atau penulis ketiga. Ya, kenapa saya mendorong ini? Karena itu akan berdampak multiplier effects. Pertama, walaupun mungkin kita saat ini kita belum menjadi dosen misalnya, kita sudah punya tabungan. Ya, kita sudah punya tabungan. Itu satu. Terus yang kedua, akan membangun dan membantu institusi kita. Akan membangun institusi kita. Terus yang ketiga, kita sudah investasi di dunia di jalur ilmiah ya. Jadi kalau misalnya mau jadi guru kah, mau jadi dosen kah, menjadi peneliti kah, kita sudah punya uh, investasi itu dan itu akan sangat membantu sekali karena akan selalu melekat kepada kita kapanpun ya. Itu sitasinya ya sitasinya itu akan melekat di kita terus itu. Jadi tidak ada yang sia-sia, itu akan sangat membantu terutama bagi mahasiswa yang ingin berkarir uh, di dunia pendidikan. Saya kira tidak hanya di dunia pendidikan sekarang, ya di dunia penelitian dan di dunia konsultan akan merujuk ke situ sekarang. Sekarang konsultan-konsultan sekarang diminta untuk mencantumkan ya apa namanya H indeks Sinta, H indeks Scopus gitu. Nah, sekarang diminta untuk mencantumkan itu. Berarti artinya bahwa keilmiahan kita itu diakui oleh publik gitu ya dengan record yang kita miliki. Jadi mulai sekarang kita berinvestasi untuk karir kita sendiri ya ke depan. Ya, itu saya kira Mas Bahrul. Jadi memang tantangannya akan sama ya dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau kita nggak punya tantangan, kita nggak punya pengalaman. Kalau kita nggak punya tantangan, kita nggak punya kesempatan juga gitu. Jadi memang tantangan itu harus diciptakan gitu. Ya kita harus menciptakan tantangan itu dan kita cari solusinya. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin maju. Mas Barul semangat, mudah-mudahan ada jalan. Ya, ya, Baik, terima kasih banyak, Prof. ya sami-sami.
Ada Mas Yayan dari Riau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Silakan. eh, kalau di Google Scholar itu kan jurnal yang terindeks Scopus itu kan kodenya KI ya, Prof ya. Kalau Sinta itu apa, Prof, kodenya, Prof ya? Ah, jadi indeksasi itu kita bisa tahu kalau kita masuk ke jurnal yang bersangkutan ya, jurnal, lalu kemudian kita ambil nomor ISSN-nya bisa, atau kita ambil DOI-nya juga bisa. Lalu kemudian kita masukkan saja ke Sinta, ya. Atau kalau kita paling gampang, kita masuk aja ke lamanya Sinta, lalu kemudian kita kita search aja, kita explore saja jurnal-jurnal misalnya yang di tema pendidikan misalnya. Wah, itu nanti akan muncul tuh. Ya, nanti akan muncul semuanya. Ya, jadi saran saya masuk saja ke masuk aja ke Sinta, lalu kemudian di situ di search aja, searching aja uh, jurnal gitu ya yang bertema tentang pendidikan gitu. Jadi otomatis kalau kita masuk ke Sinta semuanya yang sudah terindeks Sinta itu. Ya Mas Yayan gitu aja Mas caranya. Prof, kemudian menegaskan kembali tadi pernyataan Prof. Jadi untuk satu artikel itu bisa 3 penulis. Iya, boleh. 3 penulis boleh. Tapi setiap mahasiswa kan berarti kalau menjadi penulis utama kan pasti dia nanti akan nulis sendiri kan. Gitu. Paham ya Mas ya? Jadi misalnya artikelnya Mas Yayan buat artikel kemudian menarik temennya 2 gitu ya. Nah, Mas Yayan sebagai penulis pertama gitu. Yang lain 2 ada yang ketiga gitu. Nanti yang lain juga sama. Misalnya Mas Bahrul gitu ya. Mas Bahrul jadi penulis utama, tapi mengajak Mas Yayan, mengajak Mbak Vika misalnya. Itu boleh, ya boleh. Oh, jadi tetap setiap mahasiswa tuh harus menjadi penulis utama ya, Prof ya. Ya, ya, itu wajib. Hmm. Jadi maksudnya untuk tugas mata kuliah Prof itu hasil akhirnya itu ya, Prof ya, jurnal apa nih tulisan yang terpublish di jurnal ya, Prof ya. Ya, ya, ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita sudah bisa terpublish, ya rilis, berarti artinya kita sudah direview oleh profesional, gitu. Ya, hasil pikiran kita dan tulisan kita udah terreview itu dengan sendirinya. Udah diakui kan, ada rekognisi. Ya, gitu Mas Yayan. Ada lagi mungkin yang lain? Prof, izin Prof, maaf ini off cam sedang beri asian bayi juga. Ini Prof Ya, mau tanya, jika misalnya dari bulan ini ke Mei jika tidak diterima ke Sinta 1 sampai Sinta 4 itu bagaimana ya Prof? bisa pakai jurnal internasional bisa. Terindeks Copernicus aja minimal. Jadi tidak harus Sinta 1 sampai 4 Prof. Ya, internasional boleh. Kalau Bayar itu internasional bagaimana lebih Prof? mudah ya, lebih mudah. Ada nggak Prof misalnya ini alternatifnya mungkin Prof? Nah, jurnal yang lain gitu Prof? Iya, iya kalau internasional lebih mudah sih menurut saya. Oh baik Prof, makasih banyak Iya, Prof. iya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Baik ya, kalau nggak ada,
kita cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas atensinya. Eh, kita bisa akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ah, semuanya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. ah. Terima kasih.